melalui ya tentu saja dalam rangka melaksanakan agenda yang selalu menjadi andalan kita, yakni Mutiara Ramadan, nasihat Ramadan untuk pelajar, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan umum. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kebaikan bagi kita, juga menambah suatu amal, menjadi suatu amal pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terhormat tentunya kepada pimpinan kampus kita, baik itu Bapak Rektor, kemudian Sekretaris Universitas, selanjutnya kepada Dekan, Wakil Dekan, yang kesemuanya barangkali hadir dalam agenda Zoom kali ini. Seterusnya kepada para kaprodi, kepada para dosen, kepada para tenaga kependidikan, kepada para mahasiswa, dan umumnya kepada seluruh peserta, seluruh partisipan Zoom meeting kita dalam kesempatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita mulai acara kita pada sore yang berbahagia ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, adapun yang akan menjadi pemateri kita pada sore hari ini, yakni Ibu Otenova. Nah, kita bacakan dulu tentang CV dari pemateri kita. Nah, Ibu Otenova ini merupakan Wakil Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia atau ISMI Kepulauan Riau ya Bu, Kepri. Kemudian beliau juga Ketua Bidang Ekonomi Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia atau yang disingkat juga sebagai Alisa Khadijah ICMI Kepulauan Riau. Nah, dan kita bisa pastikan bahwa pemateri kita adalah orang yang luar biasa. Adapun yang menjadi topik kita pada sore hari ini, yakni tentang bersyukur membuat kita sehat fisik dan finansial. Bersyukur membuat kita sehat secara fisik dan finansial. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali, sebab sifat syukur, sebuah perintah Allah, ternyata memberikan pengaruh terhadap kesehatan kita, baik secara fisik dan finansial. Tentunya ini adalah materi yang sangat menarik sekali dan kita sangat tunggu-tunggu, sangat kita harapkan pemaparan dari pemateri kita. Baik saja, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa berpanjang waktu lagi, kepada Ibu Otenova kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita ketemu ya di tahun kedua Mutiara Ramadan Universitas Unida, bahwa saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa juga kepada semua para yang hadir hari ini. Syukur alhamdulillah dalam keadaan Covid kita masih dipertemukan Allah dan secara virtual. Syukur kita memang luar biasa, dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat dan syarat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Saya Nova, Otenova, asli Lubuk Skaping, Pasaman. Cuma sudah dari tahun 90 saya di Batam. Sebelumnya tamat SMA saya ke Bandung, Jepang, Singapura, kembali ke Batam. Alhamdulillah, syukurillah. Mungkin sedikit profil ya organisasi, tapi kadang-kadang perjalanan hidup itu berbeda ya. Kalau mengajarkan bisnis ini udah pakar semua di sini kayaknya. Kalau saya pelaku bisnis ya, pelakunya. Bahwa di dalam kehidupan ini pasti lebih sering saya condong menganalisa dalam kehidupan, karena bisnis itu namanya hanya sebatas nama bisnis, tapi sebenarnya pelakunya adalah orang Padang sebenarnya. 90% pelaku bisnis adalah orang Sumatera Barat. Mereka sudah melakukan bisnis yang namanya berdagang, mereka usaha apa saja, itu sebenarnya bisnis. Karena secara akademis bisnis itulah pertukaran uang yang saling menguntungkan, tapi kan perjalanannya sangat berbeda.
Dan terima kasih saya juga dikasih kesempatan untuk sharing hari ini karena kebetulan saya lagi di outdoor ya, ada pertemuan, ada buka bersama di perumahan. Saya sekarang di properti ya, di properti ini perumahan yang kami bangun, ada clubhouse-nya, ada kolam renangnya, kita lagi mau buka bersama di sini. Bapak-bapak dosen sekalian, mahasiswa sekalian, teman-teman sekalian, sehari ini saya hanya sharing bahwa saya selaku pebisnis, saya selalu menganalisa, saya lihat setiap pebisnis itu memulainya selalu dengan kehidupan mereka, kehidupan mereka itu tidak selalu tinggi di atas bisnisnya, tidak selalu nyaman, tetapi kadang-kadang naik turun. Saya selalu menganalisa dan kadang-kadang saya bisa mengisi ke kampus bahwa mahasiswa itu harus dari sekarang ditanamkan adalah perilaku bisnis itu. Dari mana mereka start perilaku bisnis itu? Halo Bu Nova, ganda suaranya. Akademis berbeda ya. Kalau akademis berbisnis itu harus ada modal. Bisnis itu ada modal, dia dulu bisnis apa, kemudian SDM-nya, kemudian bagaimana marketingnya, pasti sangat prosedural banget gitu. Sesungguhnya ada dalam lapangan kadang-kadang tidak berlaku gitu. Potong kompas dengan kondisi ekonomi orang, kondisi peluang bisnis. Seperti Bob Sadino, dia memulai dari dia nganggur dan dilihatnya ada peluang dengan menjual telur. Jadilah dia pebisnis besar sampai sekarang karena dia dari menjual telur. Jadi dia tidak memakai ilmu ekonomi bisnis gitu. Nah, saya suka sharingnya sama mahasiswa di Padang. 2017-2018 saya di Kota Padang, saya di UNES, saya sharing ke kampus, dan itu ada satu kajian saya dari perusahaan nutrisi di Amerika. Saya kasihkan sebuah sampel, saya mengambil dana dari perusahaan, saya ingin memberikan satu pelaku bisnis ke mahasiswa gitu, bahwa mereka harus memulai dari dini sekalipun mereka seorang mahasiswa. Saya yakin dan percaya dengan era global sekarang, dengan semua serba online, mahasiswa sudah memulai, tapi perlu diarahkan dari kita sebagai pelaku bisnis, mana arah mereka gitu. Karena berbisnis ini perlu dari mental, spiritual, mereka harus dikuatkan gitu. Karena kalau nggak bisnis nabrak-nabrak. Karena dari kita sebanyak yang tahu, banyak yang sukses akhirnya hancur. Kenapa? Saya meyakin dan percaya kalau berbisnis saling berbagi, orang muslim apalagi, orang muslim itu suka berbisnis karena secara sunnah muslim itu yang hebat kita melalui itu adalah kita orang yang lebih banyak berzakat bersedekah, banyak bersedekah kita itu ya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Dan saya itu berlaku di diri saya sendiri. Saya tidak memikirkan sama dengan bisnis halal Rasulullah. Rasulullah itu visi dan misi Rasulullah itu adalah bukan untuk kaya, tetapi untuk menjaga martabat, menjaga harta kehormatan, untuk etika, untuk orang banyak, makanya untuk orang banyak. Dan halo, Bu Nova, mohon maaf. Bu Nova, mohon maaf. Bu Nova, mohon maaf. Suara musik. Bukan angin tropis, sama dengan pelan. Halo Bu Nova, suara musiknya agak keras itu. Bu Nova, suara musiknya agak keras Bu Nova. Alhamdulillah berjalan 8 bulan gerakan lagi saya bekerja karena saya melihat peluang
yang kadang adalah menemukan peluang, tapi belum pernah melewati peluang. Lo Bu Nova, suaranya double Bu Nova. Kalau untuk presiden agak sulit. Nah, sekarang peluang lebih banyak. Kemudian kalau zaman dulu ya, nah, saya ingin mengajak teman-teman yang para dosen untuk mengarahkan konsep berbisnis itu termasuk lebih menggunakan konsep adalah secara fisik mereka dan spiritual mereka. Karena berbisnis, yang saya yakin dan percaya, kalau kita berbisnis dengan cara Islam itu jujur, karena jujur ada tiga. Benar, benar ya. Ya, ada suara ganda, jadi tidak kedengaran di Zoom. Ada musik, saya agak larut ke taman. Bentar, Pak. Harus bersembunyi, Pak. Ya. Oke. Bersembunyi di sini, Pak. Sudah. Tidak ada Tadi, taman. Nah. udah, oke, Oke, bagus. maaf ya, Pak ya. Ya, ada Karena sudah. ini kondisinya di outdoor. Iya. Jadi saya lebih cenderung ke bapak-bapak dosen semua, mungkin mengajak teman-teman kita itu bahwa anak-anak kita itu, kenapa saya ngambil sampel di Sumatera Barat? Karena saya melihat Sumatera Barat itu adalah gudangnya mahasiswa. Sementara di sana itu tidak ada industri seperti di Batam, seperti di Jakarta. Saya kadang-kadang sedih, mereka kadang-kadang ya mungkin yang punya kesempatan ada, tapi kesempatan luar negeri sangat kecil banget. Kemudian pabrik tidak ada, jadi kita memulai mereka itu, mengajak mereka itu untuk mengubah mindset mereka dari dini, memikirkan bagaimana mereka membangun bisnis, dan mereka akan menjadi peluang membuka lapangan kerja untuk yang lain gitu. Jadi mendidik mereka. Kemudian waktu itu saya berikan ambil sampel di Padang itu, dan teman-teman saya mengajak bahwa berbisnis itu dengan berbagi lebih banyak lagi. Kadang-kadang bisnis itu tidak pakai. Alhamdulillah, saya sekarang mengelola properti harga 300 miliar. Saya nggak pakai modal. Saya pakai karena saya punya ilmu marketing yang saya dapatkan waktu di perusahaan-perusahaan asing yang saya lakukan. Dan saya nggak pernah dengan nama properti, ya. Saya nggak pernah ke properti, tapi begitu saya terjun ke properti karena kondisi COVID, perusahaan saya di Singapura. Bayangkanlah Pak, saya lagi enjoy-enjoynya di perusahaan itu, income lagi besar, anak saya lagi kuliah di Taiwan, sudah dana besar. Nah, tiba-tiba seperti naik mobil, ngerem mendadak. Nah, itu sebenarnya satu cobaan menguji kekuatan bisnis kita. Di COVID, saya terus terang teman saya banyak belum tikar yang punya yang besar, termasuk punya hotel bintang 5 dan hotel bintang 4, kalian dengan apartemennya itu hancur, ya, hampir 10 tikar sampai nego dengan tikar. Nah, dengan bisnis yang lain, ada lagi bisnis yang lain bakal juga. Tapi kalau mahasiswa kita bekal ilmu marketing di sekalian, kita mendidik mereka dengan kekuatan iman yang kuat. Mereka punya pribadi yang bagus, etika yang bagus. Saya dididik yang memberikan saya pelajaran banyak orang asing. Saya training sudah 5 negara untuk marketing, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, sebenarnya ke Amerika, tapi saya waktu dapat visa, kemudian di Australia. Nah, mereka itu melakukan Islam itu ada di mereka sebenarnya. Mereka selalu jujur, mereka selalu menghargai orang, selalu menghargai waktu, mereka selalu menjadi pribadi yang baik.
Nah, makanya mereka tuh jadi orang maju. Jadi kadang-kadang kita ini bukan tidak sempurna, kita ini tidak sabar. Berbisnis itu juga tidak sabar, jadi akhirnya nabrak sana, nabrak sini. Nah, tugas kita, kalau bagi saya, pengalaman saya ingin berbagi ke mahasiswa adalah saya ingin mengajak mereka tuh dari dini berbisnis dengan benar. Dan marketing itu modal nomor satu. Kemana pergi itu pasti. Semua mata pelajaran, semua bidang apapun saya yakin itu marketing. Nah, begitu kisahnya saya begitu seperti naik mobil, rem mendadak, saya terpelanting, usaha saya tutup. Indonesia, Malaysia, Singapura tutup. Saya langsung kelabakan. Tapi karena saya punya ilmu marketing, saya ditawarkan sama perusahaan Korea, tapi saya nggak jadi. Saya ditawarkan oleh perusahaan properti. Nah, properti saya bikin rumah konsep Islam. Jadi sekarang namanya Miratul Estate, rumah konsep Islam eksklusif pertama di Kepulauan Riau, yang hampir tidak ada yang namanya developer membangun masjid seharga hampir 4 miliar pertama sekali. Ini sebelum dibangun rumah kita bangun masjid dulu, itu daya tariknya. Dan itu konsep yang saya bikin. Jadi saya mau kalau kita udah konsep Islam, kita fokus ke Islam. Nah, dengan kita kemas dengan kegiatan-kegiatan Islam yang ada di sana. Nah, begitu saya masuk ke sana, alhamdulillah masih belum diapa-apakan lahannya, itu dalam waktu 3 bulan sudah laku kurang lebih sekitar 12 miliar. Nah, sebenarnya itu bukan kekuatan saya, kekuatan dari Allah. Dia selalu bagaimana dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidak ada pun kadang-kadang saya tetap berbagi. Di rumah saya itu hampir seperti dapur umum, mau Kristen mau Islam saya padang bulu, mereka lapar makan. Jadi seperti itu dulu rumah saya. Nah, itu saya yakin Allah kalau kita menguatkan satu sama lain sama Muslim, bisnisnya itu akan sangat luar biasa. Apalagi kita didik anak-anak kita, alhamdulillah saya rasa 90% mahasiswa kita mungkin Muslim didikan. Tapi berikanlah kita, mana tahu suatu saat nanti saya bisa seperti UNES, saya masuk kemarin 3 lokal memberikan mahasiswa. Sekalipun cuma 10.000 satu hari, Anda harus berhasil mendapatkan dari bisnis Anda sendiri. Nah, itu saya kasihkan training. Waktu itu ada meeting kelas saya kasih, ada training menjual produk, saya kasih mereka produk, saya kasih flyer, Anda turun ke lapangan. Rekam ke saya bagaimana Anda cara menjualnya. Nah, itu sebenarnya itu latihan untuk diri dia gitu. Kadang-kadang anak-anak ada yang malu, ada yang nggak paham cara attitude-nya, performance mereka tampil. Dan kemudian kalau di perusahaan saya itu sebagai biasanya saya entrepreneur dari Papua sampai Aceh. Karena COVID saya fokus ke properti sekarang. Jadi alhamdulillah saya juga berdoa sama Allah, ya Allah, kapan saya untuk dapat bisnis yang duduk dekat anak-anak saya. Karena biasanya kalau perusahaan asing itu saya bukakan perusahaan itu dari Papua sampai Aceh dalam seminggu cuma 2 hari di rumah. Jadi anak saya bilang, Bu, tahun depan aja pulangnya. Aduh, sedihnya. Alhamdulillah terjawab, saya dapat bisnis, saya bisa, tapi bisnis saya Islami. Nah, saya ingin tidak semata-mata mahasiswa gitu, tapi mahasiswa itu selalu latih lah. Di Singapura itu dari SMA aja anak SMA itu disuruh turun ke lapangan, itu anak SMA disuruh ke lapangan bikin 10 kebaikan dan kamu rekam siapa saja, apapun kamu lakukan. Nah, kita mulai dari dini, kita latih dari dari anak, dari sekolah, dari kampus. Jadi anak kampus itu lebih sering diajak praktek untuk bisnisnya, lebih ajak praktek. Yakin dan percaya. Orang Padang itu sebenarnya nggak perlu diajari. Nalurinya sudah naluri bisnis gitu. Tinggal kita mengarahkan bagaimana mahasiswa itu. Nah, mahasiswa teman-teman sekalian di kampus berbisnis, kalau berbisnis kita dengan jujur, menjadilah seorang marketing yang handal, menjadilah seorang marketing yang bisa membawa orang lain berubah. Nah, tujuan kita itu adalah tujuan itu adalah bisa membawa orang lain itu berubah.
Kita kadang-kadang tidak memikirkan hasilnya. Hasilnya adalah satu, bagaimana orang lain bisa mendapatkan hasil, bagaimana orang lain bisa mendapatkan. Nah, jadi untuk kita lebih banyak sharing di bisnisnya ya. Jadi bagaimana nanti cara mendapatkan keluar negeri dengan gratis. Saya sampai sewaktu COVID juga, Nova pinjam paspornya dong, kamu jalan kemana? Selalu dibilang paspor itu apa? Lihat pabrik kami dong, Thailand, lihat pabrik kami di Kuala Lumpur. Nah, itu sebenarnya itu saya nggak punya basic sebagai seorang konsultan nutrisi, tapi basic saya bagaimana bisnis itu saya dalamin. Bisnis itu harus kita dalamin. Kita betul kuasai. Nah, jangan bisnis itu tidak dikuasai. Kalau kita sudah menguasai satu pola dari bisnis, apapun produk yang ditawarkan kita, itu kita telan. Jadi mudah-mudahan teman-teman adik-adik semua, mulai dari sekarang, mulailah membuat pribadi, belajar menjadi pribadi yang baik, dan sering konsultasi dengan dosennya, bikin satu kelompok bisnis apa yang mau dibuat, kalau tidak nanti bisa sharing di luar ini, bisa sharing dengan saya juga boleh, nanti nomor HP saya kasih sama Pak dosennya. Nah, kita dapat sharing. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa membawa manfaat, karena ini sifatnya hanya sharing ya Pak ya, karena kita di outdoor, nggak ada materi. Nanti kalau ada materi baru bisa dikembangkan. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Nova atas pemaparan materinya yang luar biasa. Ya, satu yang kita garis bawahi, bahwasanya kita memulai bisnis itu untuk merubah orang, Ibu ya. Iya, betul. Ya, untuk itu membuat suatu perubahan. Nah, itu tentunya adalah tujuan yang mulia sekali, apalagi jika perubahan itu diniatkan perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, iya, tentunya ini menjadi suatu inspirasi bagi kita. Dan satu lagi sedikit, bagaimana kalau kita bisa merubah orang, satu kepuasan tersendiri. Yakin dan percaya Allah pun memberikan yang terbaik untuk kita. Yang semua orang juga ikut mendoakan kita, karena kita sudah membantu orang banyak. Dan itu satu kepuasan dan satu bagi kita itu kesehatan secara fisik ya. Sel-sel tubuh kita tuh akan menjadi sehat semua kalau kita semua bahagia membantu orang. Nah, kita dapat uang, kita dapat sehatnya. Kadang-kadang terlalu mikirkan orang stres, stroke, betul nggak? Punya Alphard pakai kursi roda, nggak sempurna kan? Nggak punya uang, nggak punya usaha. Nah, tapi kalau kita semakin banyak berbagi, bisa merubah orang, orang dapat, kita dapat, fisik sehat, rezeki dapat. Ya. Jadi di situ letak korelasinya, di mana bersyukur itu bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik maupun secara finansial ya. Di situ letak korelasinya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan bagi yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi. Baik, kalau tidak ada mungkin saya sendiri yang bertanya, Bu. Oh iya. Dari penuturan Ibu tadi, kita bisa sama-sama ketahui bahwa Ibu sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dan sudah tentunya menelan dan mengunyah asam garam dunia ini cukup lama ya Bu ya. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan sesuai dengan judul kita, bagaimana cara Ibu bersyukur sehingga Ibu bisa mendapati apa yang Ibu miliki sekarang ini? Sebenarnya kalau secara spiritual, ajaran agama kita sudah melakukan rata-rata ya. Tetapi kadang-kadang aplikasinya, kita juga tidak sering memaafkan orang. Jadi seperti apapun orang menyakiti kita, menzalim kita, itu anggap aja mereka tuh dalam keadaan mereka tidak sadar. Selalu kita maafkan. Jadi kita nggak boleh dendam ya. Nah, kemudian di dalam bisnis kita ada cross line. Setiap bisnis itu pasti ada cross line. Ada lawan bisnis lagi. Nah, lawan bisnis itu dijadikan power kita untuk menjadi teman bisnis.
Kadang-kadang kita sesat. Lawan bisnis itu kita jadikan kita niat menghancurkan orang. Kita ingin lebih yang di atas, tidak. Jadi ini satu, jadi lawan bisnis itu jadikan partner bisnis. Saya dulu ada di perusahaan nutrisi, itu crossline itu, downline-nya crossline itu belajar di rumah saya. Semua makan rumah saya seperti anak saya sendiri sedikit. Padahal itu saingan kalau untuk bisnis. Bisa jadi customer kita rebutan segala macam. Nah, tapi bagi saya itu tidak satu. Bagi saya itu bukan. Mereka apa yang saya berikan ke mereka, yakin Allah pasti akan memberikan ke saya sesuatu yang lebih baik. Jadi lawan bisnis crossline kita itu adalah power kita untuk menambah nilai bisnis kita. Itu aja kuncinya. Jadi kita otak kita nggak rusak. Sel-sel kita semuanya jadi sehat. Kita nggak sakit hati, kita happy. Nah, sering saya seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan bisnis saya berganti-ganti seperti apapun, teman tetap banyak. Tidak ada musuh. Nah, itu sangat yakin, betul kan? Kebanyakan namanya kita bisnis pasti seperti itu. Iya. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Berarti yang mesti kita hindari yakni penyakit hati ya, Bu. Iya. Seperti penyakit hati. Kemudian yang justru bisnis rekan-rekan bisnis tadi, tentunya kita jadikan itu sebagai power bagi kita. Nah, artinya yang saya lihat dari Ibu, kita jadikan semua yang ada dalam hidup kita ini sebagai energi positif. Nah, kita jadikan energi positif ya, Bu ya. Jadi pemacu adrenalin kita. Pemacu adrenalin kita. Kita ingin lebih banyak lagi ya kita berusaha lebih bagus. Betul. Karena memang setiap hal itu pasti ada kebaikan di situ ya. Ini yang kita tanamkan yang tidak menyadari. Dari dini. Ini yang kita tanamkan ke anak-anak kita dari berbisnis itu harus sehat. Insya Allah kita pikiran sehat, insya Allah bisnisnya juga sehat. Kalaupun kita jatuh, misalnya orang itu akan membantu. Ya. Sebagaimana juga yang diajarkan oleh orang-orang tua kita barangkali ya Bu, sejak kita kecil, Allah itu tidak sia-sia. Allah itu nggak sia-sia gitu. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan balas juga nantinya. Nah baik Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, kita masih buka sesi tanya jawab. Silakan mahasiswa juga coba bertanya, enggak apa-apa. Ya, mahasiswa silakan. Ada yang mau bertanya mahasiswa? Nadira, coba berani tanyanya. Langsung aja juga boleh, enggak harus diketik. Buka aja kameranya, langsung bertanya. Sepertinya tidak ada yang bertanya Pak Ed. Ya, gimana Pak Sidik? Gimana? Mungkin Bu Novanya sudah ada juga. Di Batam lebih duluan bukanya. Iya, itu kayaknya. Ya. Oke. Saya kemarin sebenarnya mampir sempat mampir kampus UNB, ada meeting dengan Ibu Rektor. Insya Allah Elisa Khadijah akan diresmikan buka di Padang. Kalau nggak salah ketua umumnya adalah Ibu Rektor UNB. Oh, bukan Nepri. Ya, Juli nanti ada pameran di sana. Kita ada bazar, pameran, ada expo di UNB. Ya. Oke, nanti kalau ke Padang Bu Nova silakan dikontak kami. Oh, boleh. Ya. Oke, Sidik. Sepertinya tidak ada bertanya, maka kami kira kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Alhamdulillah kita mendapat ilmu yang sangat berharga dari Ibu Nova sebagai pemateri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan tentunya menjadi suatu amal kebaikan bagi beliau. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang berbahagia. Sebelum kita tutup agenda kita pada sore hari ini, izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya Universitas Dharma Andalas sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun 2022-2023. Dan ini bisa diakses melalui link spmb.unida.ac.id. Adapun pendaftaran untuk gelombang pertama sudah kita buka sejak tanggal 14 Maret kemarin dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2022 besok. Dan tentunya kita akan membuka gelombang tambahan nantinya. Mari bergabung bersama keluarga besar
kepada kita dan menerima Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nova. Sampai Sama-sama, ketemu Pak. kita di Padang dan lain waktu. Tolong di share juga penerimaan mahasiswa baru kami di WhatsApp. Insya Allah. Terima Oke. kasih. Insya Allah, Pak. Ya, titip salam dari Bu Asniati dan dekan Iya, baru salam Pak buat M. Rizal. Kati. Ya, Aku kangen loh. ya, Beliau oke. loh yang memperkenalkan buku ini. Ya, Dan terima kasih makanya. banyak Ibu. Semoga Ya. sehat walafiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasinya, Bu. Terima kasih. Kita ending ya. Ya. Sidik. Ya, Pak.